Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat untuk menjalani hari, apalagi ini adalah hari Senin, hari pertama dalam seminggu gitu ya. Dan apalagi ini udah menyambut kalender baru gitu ya Kak ya. Dan hari ini keluarga Sip kita sudah seperti biasa ya, mohon maaf ya. Seperti biasa di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip ini kita ketemu nih dalam ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan, di mana kita akan ngobrolin tentang perempuan, anak dan keluarga selama 1 jam ke depan. Dan tentunya Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Selima Kota Padang Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan ya, di hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kecintaan kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Yang semangatnya luar biasa ya. Luar biasa banget gitu ya. On fire banget lagi nih, baru balik dari itu ya Kak ya, menyelamatkan bapak-bapak di posko-posko. Iya, posko ya. Makanan mereka nih nggak ada. Iya. Nah ini kedengeran dong ya siapa? Kita sambut narasumber kita, Apoteker Trisna Puspitasari yang merupakan Kabid Ekonomi Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Pika. Waalaikumsalam Kak Nana. Aman Kak ya? Alhamdulillah udah selesai tadi ya, kita isi bensin sebentar. Iya. Baru next kita. Karena udah digas terus dari pagi terus. ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita emang ada waktunya juga ya Kak ya, buat santai sejenak gitu, santai dulu gak sih ya, tarik nafas karena dulu, kita harus agak tarik nafas bentar gitu ya. Terus nanti baru lanjut lagi. Ntar ada masa evaluasinya gitu, ada masa perencanaannya. Nah begitu juga nih Kak kan ya, karena kita mau menyambut tahun yang baru gitu. Biasanya kan memang setiap tahun nih ada kebiasaan ya untuk bikin resolusi gitu ya Kak ya. Dan kali ini kita bakal angkat tema tentang update resolusi buat upgrade diri gitu ya. Memang beneran Kak ada gimana ya? Ada ngaruhnya nggak sih ke upgrade diri mengenai update solusi ini? Apa mungkin jangan-jangan keluarga Sip masih banyak yang belum tahu nih tentang resolusi. Penting nggak sih gitu ya? Boleh kasih pencerahannya dulu Kak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita kayak bukan kita mau ini ya. Pertama mungkin kita luruskan dulu, kita bukannya mau celebrate Masehi, tahun baru Masehi, tapi mau nggak mau sekarang kita ya mengikuti zaman, misalnya mengikuti dunia, bahwa dunia memakai tahun ini sebagai acuan gitu ya. Indonesia pun memakai jam libur atau kalender masih Masehi gitu kan. Jadi sekarang kita kayak ya apalagi kita ada yang bekerja atau ada yang bekerja dengan time schedule yang itu ngikutin kalender Masehi. Dan mau nggak mau kita harus berusaha untuk menyambut 2005 dengan apa sih gitu ya kan. Nah mungkin bagi teman-teman atau keluarga Sip di rumah yang tahun lalu sudah bikin resolusi nih ya, udah dievaluasi belum, ini tinggal nggak sampai 48 jam lagi udah ganti hari, udah ganti tahun gitu kan. Nah, jadi apakah yang udah bikin resolusi 2024 kemarin sudah dievaluasi atau malah belum tahu apa itu resolusi? Nah, jadi kita pertama mungkin kita pahami dulu ya bahwa resolusi itu adalah komitmen diri kita gitu. Jadi ada janji pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu sehingga itu bisa membuat kebaikan dalam diri kita. Nah, itu ada resolusi. Nah, apakah tahun lalu kita bikin resolusi atau malah bikin resolusi tapi ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi? Ya, jadi hanya wacana ya. Hanya wacana atau mungkin dilakukan tapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak seperti yang seharusnya. Nah, jadi saatnya kita sebelum 2025 datang, bismillah deh kita coba evaluasi nih resolusi kita di 2024. Nah, itu sedikit tentang resolusi gitu. Berarti resolusi ini memang bukan berarti kita ikutan hura-huranya tahun baru, bukan ya Kak ya, tapi karena memang
zamannya sekarang tuh udah ngikutin tahun kalender Masehi Iya, ya. betul. Dan kita juga harus menghargai itu juga Iya, gitu ya kayak. Dan karena anak sekolah juga sekarang ngikutin tahun Masehi kerja kan pakai kerja gitu. juga Kita pakai. gitu. Jadi memang harus menyesuaikan gitu ya kayak. Jadi sebelum tadi kan katanya nih ngaruh nggak sih? Nah katanya karena itu kalau ngaruh nggak sih itu tergantung udah dievaluasi belum yang di 2024-nya Oke. Jadi ini tergantung sama dirinya sendiri Yes, betul. lagi gitu ya. Nah, kalau menurut kakak nih, resolusi ini tuh manfaatnya apa-apa aja sih? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu bentuk manifestasi diri gitu ya, atau afirmasi diri? Betul. Jadi resolusi ini sebenarnya kita perjelas gitu. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang baru memulai nih bikin resolusi 2025 atau udah evaluasi nih 2024 ternyata nggak berjalan atau malah berjalan, tapi kita perbarui di 2025. Jadi yang pertama itu harus jelas tujuannya, Vika, biar pengaruh ke diri kita. Jadi kita bikin resolusi itu harus jelas nih tujuan resolusi kita itu apa gitu. Misalnya nih kayak ibu-ibu nih keseringan gini, pokoknya 2024 harus kurus. Nggak kurus sih, langsing diet ya. Langsing itu kan nggak jelas gitu loh tujuan langsingnya apa, akhirnya nggak ada afirmasi itu. Jadi nggak ada afirmasi dan motivasi untuk mencapainya gitu. Jadi kalau bisa di 2025 itu kita punya tujuan resolusinya harus jelas. Jadi pengen langsing tuh karena pengen lebih sehat, atau pengen ternyata di 2024 aku udah mulai sakit-sakit nih, pegel cepet atau kesemutan, atau itu nggak gue banget deh kayaknya. Sebelum 40 tuh kan kayak udah mulai gitu ya. Nah ternyata tujuan kita pengen langsing dan hidup sehat itu ternyata pengen lebih sehat. Nah itu kan jelas ya tujuannya tuh apa gitu. Nah, jadi akhirnya kita juga bisa makin termotivasi untuk itu. Nah itu pertama, kalau misalnya kita pengen resolusinya benar-benar menjadi afirmasi dan kebaikan untuk diri kita gitu. Terus yang kedua benar-benar spesifik spesifik apa sih yang kita tulis tuh spesifik gitu loh, Vika. Jadi dirincikan. Jadi misal kembali ke berat badan ya, perkara berat badan tadi ya. Misalnya kan pengen langsing nih karena lebih sehat. Dipikir next waktunya kapan. Jadi hidup sehat selama 3 minggu. Misal kita coba dulu nih. Ketentuan BMI-nya atau BMI-nya itu juga diperhitungkan. Iya, jadi benar-benar dirinci gitu loh, Vika. Kita pengennya kapan sih tercapainya itu. Kita coba hidup sehatnya berapa lama sih gitu. Kita kan ini udah bablas nih hari ini kan. Awalnya udah seminggu no tepung gitu, jadi badannya udah lebih enak gitu ya. Tapi kayak aku butuh cepat bensinnya, karena ada itu. Jadi kayak kita harus lebih rinci biar kita pun lebih termotivasi untuk menggapai resolusi kita tersebut gitu. Terus kita harus ada range waktu. Jadi kita harus punya waktu yang kita pengen capai kapan sih. Misal nih kayak Vika nulis status ya kan, tiba-tiba mau umroh tiba-tiba. Nah tiba-tiba itu nggak bisa, harus pakai harus dipersiapkan juga. Dan harus ada waktunya. Yang penting kan kita afirmasi dulu nih, afirmasi positif gitu ya. Kan ada orang yang Allah berikan lisannya tuh terkabul aja gitu. Maksudnya terkabul aja keinginan-keinginannya gitu kan. Nah, ya udah kita afirmasi aja pengen punya tabungan segini tuh bulan ini. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ketika kita melihat resolusi itu, kita lebih berarti harus pengen capai yang itu. Harus dikejar berapa sih gitu. Ya. Iya, jadi harus lebih. Terus yang keempat juga harus lebih realistis. Ini kayak lebih ke Gen Z atau itu kan mereka harus lebih realistis ya, pengen mencapai sesuatu. Misalnya pengen skripsinya selesai tahun ini misal bagian tahun akhir, tapi realistis enggak dengan usaha yang dia lakukan. Realisasinya nongkrong atau misalnya modusnya bikin tugas di kafe tapi ternyata banyak ngobrolnya gitu. Nah jadi benar-benar harus realistis dengan usaha yang kita bikin. Itu beberapa poin untuk biar resolusi itu benar-benar jadi manifestasi atau afirmasi hidup lebih semangat menghadapi 2025 seperti itu. Padahal kita nanya manfaatnya ya, tapi udah dijelaskan. Udah panjang ya kan? Wow, Masya Allah sekali. Kita langsung dirinci gitu biar manfaatnya jelas, Vika. Nah, keluarga Sip tahu sendiri kan, udah Vika bilang dari awal nih Kak Nana nih lagi on fire banget gitu ya. Masya Allah. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi mengenai poin-poin resolusi ini biar keluarga Sip di rumah nggak kebingungan nih untuk bikin resolusi atau mungkin update resolusinya yang terbaru gitu ya. Bisa banget nanti kita bakalan cek di segmen selanjutnya.
Tapi untuk keluarga sip yang pengen tanya-tanya perkara resolusi ini boleh banget ya. Boleh. Dikirim pertanyaannya via WhatsApp kita di 081222010159 atau bisa banget untuk komen di postingan terbaru kita di Instagram @sipfmpadang. Bisa banget kirim komen pertanyaan di sana ataupun sharing boleh juga, atau mau DM pun juga bisa di sana. Dan untuk keluarga sip nih Bang, mungkin tadi di segmen 1 ini kesulitan gitu ya mendengarkan siaran kita di frekuensi 105,8 FM. Bisa banget untuk akses via live streaming kita di www.sipfm.com. Dan nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip di segmen kedua dari program Beranda Perempuan hari ini masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita Kak Nana yang cetar membahana, Masya Allah ya. Masya Allah. Oke, nah kita masih bahas nih keluarga Sip ya mengenai update resolusi buat upgrade diri gitu ya. Masih ditunggu nih pertanyaannya dari keluarga Sip semua mengenai resolusi ini, atau mau sharing-sharing juga boleh di 081222010159 gitu ya. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang resolusi itu apa sebenarnya, dan juga kenapa sih bisa resolusi itu nggak kewujud gitu ya Kak ya. Nah ini nextnya kita masih bahas kenapanya, masih ada kenapanya yang tadi nggak sih Kak? Oh enggak sih, udah ya. Udah ya. Okay. Tadinya belum tuh manfaat ya kan. Oke manfaatnya. Nah jadi kan tadi tuh udah kayak tujuan dan step-stepnya ya, step-step yang kita bisa lakukan ketika kita mau resolusinya memang bekerja untuk mengupgrade diri gitu. Yeah. Nah sekarang ada manfaat nggak sih resolusi diri ya? Mungkin yang pertama itu bisa sebagai acuan atau motivasi atau menjadi spirit kita melangkah gitu. Misalnya melangkah apa sih, kalau kita udah punya resolusi itu kayak kita punya tujuan dan semangat untuk menggapai sesuatu gitu. Kalau kita punya resolusi gitu kan. Terus yang kedua kita bisa terlihat jadinya skala prioritas kita dalam menjalani kehidupan gitu Vika. Jadi ketika kita punya resolusi, kita akhirnya kan bisa fokus ke dalam hal yang mau kita tuju aja. Kita kayak nggak usah belok ke sana kemari gitu. Jadi misalnya kayak kakak bilang tadi, contoh kita pengen hidup lebih sehat, ya kita fokus gitu. Jadi kayak ada godaan-godaan, kita walaupun mungkin agak tergoda, tapi kayak kita bisa back kembali kepada jalurnya, jalurnya gitu, kembali ke laptop gitu ya. Ya karena kita punya resolusi nih yang kita harus perbaiki gitu. Kayak kakak nih tahun lalu tuh resolusinya bisa nyetir, tapi kayak tiap tahun resolusinya bisa nyetir, akhirnya nggak bisa nyetir juga karena mungkin kurang kuat nih gitu loh. Jadi resolusi tahunan ya. Iya akhirnya jadi tahun. Kalau ditanya abis lebaran deh, nanti abis lebaran nih, abis lebaran gitu. Tambah lagi gitu nah, ya. Ternyata berarti nggak jelas nih gitu. Jadi akhirnya nggak bermanfaat dong resolusinya. Jadi kalau bisa itu kan pertama kan kita bisa punya spirit lagi. Terus kayak kalau kita punya resolusi itu kita kayak bisa meminimalisir distraksi yang tidak di jalur kita. Jadi stay fokus gitu kita stay fokus. Terus stay on track aja gitu stay on track gitu. Jadi kayak kita bisa menangkis problem-problem yang nggak berhubungan dengan itu gitu. Oh ini nggak sesuai nih, udah baik gitu. Iya, jadi kayak kita nggak perlu fokus dengan aura negatif yang tidak berhubungan dengan yang kita ingin capai gitu. Terus kita selanjutnya tuh yang terakhir adalah kita bisa lebih ikhtiar maksimal karena kita punya hal-hal positif yang akan kita pengen banget nih dapetin gitu. Nah, tapi memang langkah-langkah tadi memang harus dibikin Vika, karena kalau enggak ya kita santai aja gitu. Misalnya kan ada yang kayak kakak tuh mungkin resolusinya kurang pas gitu. Misalnya pengen nyetir, nggak tahu nih bulan apa mulai belajarnya, terus kapan bisanya, nggak dibikin. Belum di schedulein juga gitu nggak ya, jelas, nggak jelas mau bagaimana caranya, dan nggak jelas time limitnya kapan. Akhirnya ya udah bayar aja gitu resolusi yang tentang nyetir ini gitu. Jadi benar-benar harus kita lakukan yang tadi. Jadi ada tujuan yang jelas, ada terukur gitu kadarnya kapan sih harus kita bisa capai gitu. Terus bagaimana langkah-langkah
kesananya yang perlu kita lakukan gitu. Oke. Jadi manfaat resolusi ini yang tadi disebutin sama Kak Nana bakalan tercapai apabila kita memang melakukannya di sana juga gitu ya. Jadi memang kan kalau fokus ya. Kalau resolusi hanya sekedar resolusi, misalnya kita bisa bikin tuh, misalnya kita bisa bikin aja nih, misalnya tahun 2025 pengen sholatnya sholat tahajud deh, waktu udah ya sholat tahajud, tapi nggak tahu nih mau berapa kali seminggu, mau apa. Nah itu tuh nggak terukur namanya resolusinya. Jadi kita punya resolusi itu kita harus punya serinci itu gitu loh Vika. Kalau hanya sekedar itu ya 2005 pengen ada sholat tahajudnya, ya udah sekali aja udah tercapai juga gitu kan. Jadi tapi kan nggak maksimal ya kan. Atau pengen puasa Senin Kamisnya rutin gitu misalnya. Nah bikin di situ, atau bikin kalau kita masih dalam proses belajar pemula itu kan puasa Senin aja dulu 2 kali sebulan jelas ya kan. Nah tapi kalau bisa kita bikin puasa Senin Kamis ya udah 2 kali setahun aja bisa ya nggak. Atau kayak kakak nih punya kakak punya usaha, terus pengennya tahun lalu kita udah evaluasi nih sekian nih omsetnya, kita mau resolusinya 2025 mau omset berapa, tapi kita punya strategi dong. Nah kapan tercapainya segitu, apa yang strategi kita menuju itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita tulis-tulis aja gitu, biar ada terlihat hasilnya dan pengaruh ke upgrade diri kita. Betul. Ya. Jadi dan itu nggak sih Kak, kalau dari cerita Kakak dari tadi nih gitu ya, kan tadi Kakak bilang manfaatnya itu bikin kita stay on track, terus bikin kita tetap fokus, bikin kita kelihatan jalannya gitu ya, terus juga bikin kita meningkatkan ikhtiar kita lagi gitu ya. Terus kalau kita bikin resolusi ini bikin jadi gimana ya Tri? Bikin kita lebih itu nggak sih Kak? Jadi kayak sebuah doa tambahan tapi tertulis gitu nggak sih Kak? Iya betul. Vision board aja. Jadi Kakak ada juga baca tadi tuh bahannya. Kita jadi kayak punya vision board gitu. Jadi kita punya kayak hal-hal yang ingin kita capai dan mungkin menjadi doa ketika kita ucapkan gitu kan. Dan bertambah juga kan kalau kita punya resolusi itu kayak di setiap sholat, mungkin setiap doa kita, setiap kita sholat malam dan lain-lain itu kita akan berdoa itu terus menerus kan, karena kita pengen gitu, kita pengen nih mencapai ini, akhirnya kita masukkan itu selalu ke doa-doa kita gitu Vika. Jadi nggak cuman bikin kita stay on track, fokus sama tugas kita yang pengen kita capai, dan juga nggak cuman sekedar untuk bikin kita semangat ngejarnya aja gitu, tapi ini juga bikin kita lebih deket sama Tuhan gitu ya Kak ya. Kan jadi doa, jadi afirmasi positif tiap hari gitu. Jadi kayak kita mempersangkakan baikan kepada Allah bahwa ini kita bisa gapai gitu. Tapi realistis gitu loh Vika. Jangan sampai kayak ini nih kita baru dapat kerja misal ya, kita baru dapat kerja terus kita kayak pengen ini gaji entah berapa baru gitu misalnya, terus kita tiba-tiba nggak realistis nih pengen punya rumah, ya kita nggak tahu ya, walau alam Allah kasihnya tiba-tiba ada aja rezeki gitu. Tapi bikin resolusi itu juga harus realistis kayak bilang, realistis dengan yang kita sekarang punya, yang kita sekarang bisa gapai, yang kita sekarang kita bisa ini gitu. Jadi kecuali misalnya kita kerja terus kita punya lagi bangun sesuatu usaha yang bagus progresnya, oke nggak masalah. Atau emang lagi nungguin itu aja kali ya, tanah warisan. Iya, atau ini yang resolusi 2025-nya mau dapat jodoh. Ya makanya lakukan ikhtiarnya juga gitu. Ya bersilaturahmi dengan orang lain, membuka diri gitu ya. Terus kayak belajar, menimba ilmu tentang itu. Terus kayak kita kan kita nggak apa-apa dong misalnya bersilaturahmi sama keluarga-keluarga kita tuh kayak say hi gitu kan. Maksudnya iya kan pasti mereka nanya kapan nikah, makanya cariin kan kita buka pintunya dari mana aja. Jangan sampai kita kayak kita punya resolusi mau nikah terus di rumah doang gitu, nggak bisa. Jadi harus ada ikhtiar yang mengikuti dengan resolusi yang kita pengen capai. Oke gitu nih keluarga sip ya. Untuk keluarga sip yang masih joms fisabilillah yes. Kata Kak Nanat nih harus dibangun lagi silaturahminya ya Kak ya. Nggak boleh nutup diri, nggak boleh nutup hati juga ya. Jangan ikhtiar tuh kan akhirnya kan ketika kita punya resolusi itu kan jalan ya, misalnya punya resolusi terus kita ikhtiarkan, kita stay fokus tadi ya, kita banyak
banyak berdoa sama Allah pengen dikabulkan, akhirnya kita kayak lebih hidup gitu, saya hidupnya lebih berwarna aja gitu, karena kita punya suatu positif yang pengen kita capai nih, kayak ada tujuan hidup gitu ya. Jadi kayak bukan gini ya, kakak kemarin kan ada taklim di komplek itu ya, juga Ustadz juga bahas tentang ini gitu. Jadi kita nggak tahu nih usia tuh kita sampai kapan. Entah Allah kasih tahun depan tuh adalah tahun terakhir kita, walau alam. Nah, jadi bagaimana kan kita mengisi hari-hari ini, itu yang akan kita pertanggungjawabkan gitu. Maka semoga dengan adanya resolusi yang kita pengen, yang kita buat untuk mengisi hari-hari kita lebih baik, insya Allah ganjar dengan segala kebaikan juga buat kita gitu kan, kita nggak tahu ya. Amin ya. Dan lagi pun kalau misalnya kita bikin resolusi alias doa-doa ini, kalau nggak kewujud juga, nggak kesampaian juga, mana tahu nanti diganti pahala sama Allah, jadi tiket di surga ya Kak itu ya. Kan udah jelas ya kan. Ada bab tawakal lagi setelah kita ikhtiarkan gitu ya. Ada bab tawakal, memang kita serahkan semuanya kepada takdir Allah yang terbaik gitu. Jadi apapun hasilnya kita nggak akan kecewa gitu. Oke. Jadi wah, emang sekuat itu ya kayak, tapi memang harus digarisbawahi dengan keyakinan penuh gitu ya. Betul. Keyakinan penuh terhadap diri sendiri dan juga kepada Allah juga gitu ya. Makanya resolusinya harus realistis Vika gitu ya. Kita tuh bisa pengen dan kita bisa ikhtiarkan nih gitu. Jadi memang terus kalau tim saya kakak juga bikin resolusi jangan terlalu banyak. Maksudnya bukan berarti membatasi diri ya, tapi kita pengen, kalau kita pengen stay fokus mencapai sesuatu yang besar, big gitu. Jadi ya kita fokus nih kepada beberapa poin yang memang benar-benar kita pengen gapai di 2025. Mungkin kalau usianya udah, kayak Ustadz kemarin bilang, kalau usianya udah 40 tahun ke atas tuh pengen lebih fokus menjadi seorang ibadah yang lebih banyak waktunya untuk ibadah. Ya kan warning ya aja promosi gitu. Jadi kayak terus kita udah lebih kayak pengen mengejar dunianya tuh untuk akhirat gitu loh Vika. Jadi kayak pengen punya uang tuh bukan pengen upgrade mobil, pengen upgrade, kalau kakak pribadi ya nggak pengen upgrade mobil, tidak, tapi lebih pengen apa sih impact positif yang kita bisa berikan kepada masyarakat dengan yang kita punya, atau kita pengen ibadah yang lebih, ini mau daftar haji mungkin, atau pengen umroh kan. Lifestyle-nya sekarang Masya Allah kakak tuh kayak iri ya, misalnya orang-orang yang kayak sekarang tuh apa-apa mereka punya uang bukan pengen ke Eropa, bukan pengen ke ya nggak sih, pengen ke US, tapi ke Baitullah dulu gitu. Nah jadi kayak kita itu iri dong. Nah jadi masukin itu ke resolusi. Kalau itu kan realistis ya, insya Allah kita bisa. Ternyata orang-orang bisa loh gitu. Iya, kita manifestasi dulu ya, semoga Allah nanti undang kita tahun depan ke Ka'bahnya. Amin ya rabbal alamin ya. Ini diaminkan oleh semua pendengar Radio Sip FM ya, sama keluarga Sip. Moga-moga nanti dulu sama Kak Lenggo. Iya. Kita titip nanti. Kita bikin paragrafnya agak 10 gitu. Iya, titip katanya di WA aja. Oke, siap. Oke. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya ini keluarga Sip. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, di segmen terakhir Beranda Perempuan edisi kali ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila, dan kita masih bersama dengan narasumber kita Kak Trisna Puspitasari. Dan kita masih bahas mengenai resolusi ya. Tadi udah lengkap nih mengenai pengertiannya, manfaatnya, gimana bisa dia bekerja gitu ya, dan seperti ya udah mirip do and don'ts-nya lah gitu ya Kak ya. Nah sekarang nih kita mulai untuk membuatnya gitu ya. Langkahnya gimana sih Kak biar bikinnya itu lebih terarah gitu lah, lebih rapih gitu ya.
mungkin langkah-langkah pertama itu yang pertama kita bilang evaluasi dulu 2024-nya gimana. Oke. Harus itu ya. Jadi kayak teman-teman mungkin yang udah pernah bikin resolusi 2024 ya saatnya evaluasi, atau yang belum pernah bikin di 2024 juga harus evaluasi bagaimana sih kehidupan mereka berjalan di 2024. Ini udah bekerja atau yang ibu rumah tangga pun harus bikin resolusi ya gitu ya. Jadi kita kayak anak-anak gimana perkembangannya ya sampai di situ kan gitu kita. Jadi yang pertama itu kita evaluasi, yang kedua bikin vision board kalau kakak sih. Vision board. Atau kalau agak rempong, vision board tuh kan kayak bisa kita pakai gambar-gambar atau foto-foto yang visual, kayak orang kan yang suka visual ya kan, bisa kayak bikin ya pengennya tahun depan itu punya mobil apa langsung sih? Ditumplekin gambar mobilnya, dicari tuh fotonya, cari ditempel di vision boardnya. Sekarang pun kan nggak harus vision board langsung ditempel di dinding, bisa pakai wallpaper handphone, dipakai capcut lah, apalah disatuin gitu ya. Nah jadi kita kayak bikin vision board itu, atau mungkin kalau kayak kakak itu nggak vision board, lebih suka nulis gitu. Jadi pengen 2025 ini ini sih lagi CO di marketplace jurnal gitu, pengen punya yang rapi. Tahun lalu kan punya ya, kakak baru beli ini. Bawa itu apa? Ini kakak baru beli ini. Iya, kakak sering kan bawa kan buku kecil itu, itu kan lengkap semua tuh kayak amalan aku apa, target bulanan, target mingguan. Kertas biasa aja gitu ya. Enggak ya, kemarin kan kakak punya jurnal diary tapi kecil kan, itu ada hadisnya apa. Nah pengen yang 2025 tuh pengen yang lebih tebal atau lebih spesifik gitu, kita pengen seperti itu. Jadi kayak punya vision board yang yang tervisualisasi boleh, atau yang tertulis juga boleh. Terus yang ketiga itu mulailah dari hal-hal yang sederhana kita bisa lakukan. Misalnya kalau teman-teman tahun kemarin nggak punya resolusi ya, 2025 ini bikin yang sederhana aja dulu, yang realistis gitu. Misalnya pengen hidup lebih sehat, ya kakak nih umur mau 40 ya, pengen mungkin hidupnya lebih sehat. Ya berarti apa sih yang harus dilakukan nih, kayak no tepung atau kayak workout lah. Kakak kayak sekarang udah mulai workout ya di rumah, walaupun sekali 2 hari gitu loh, Masya Allah. Jadi kayak kita merubah itu ketika kita punya resolusi kan. Tuh misalnya kita pengen kayak Vika bilang tiba-tiba pengen pengen menikah misalnya kan. Nah ya bukan berarti kita belum ada jodohnya, tapi kita nggak ada ikhtiarnya, mungkin udah ada tabungan sendiri nih menuju sana gitu, atau kita udah baca buku apa aja sih nabung gitu, ilmu iya. Terus hal-hal sederhana kita bisa lakukan untuk resolusi itu. Terus yang selanjutnya kita tentukan skala prioritas juga. Jadi ada di resolusi itu yang mana sih poin-poin penting yang memang harus kita dahulukan, terutama tentang ibadah ya. Jadi kayak untuk ibadah tuh harus kita benar-benar resolusikan gitu loh, jangan hanya kita ngisinya dunia aja nih gitu. Tapi bukan ingat mau mati. Iya, dunia untuk akhirat juga kan. Tapi bagaimana kita bisa bikin resolusinya tuh ada ibadahnya gitu loh. Jadi kayak selama ini 2024 aku kayaknya nggak pernah nggak pernah puasa Senin Kamis nih. Kita coba nih puasa Senin Kamis dulu nih tahun ini nih. Terus nanti atau udah Senin Kamisnya udah berhasil nih 2024 ya, kita coba nih mau puasa pakai Yaumul Bid plus gitu. Jadi kita bikin nih hal-hal yang memang bikin yang sederhana dulu yang benar-benar kita bisa lakukan. Terus selanjutnya itu yang benar-benar bikin spesifik ya. Jadi kayak bilang, jadi ketika udah punya resolusi poinnya bikin spesifiknya. Jadi kapan nih mau dicapai ini, kapan mau dicapai ini. Walau alam Allah bisa kasih takdirnya ketika yang kita inginkan, tapi nggak tahu kan di sepanjang perjalanan kita ikhtiar mencapainya itu ternyata Allah cepatkan atau Allah lambatkan atau Allah ganti yang lebih baik, ya kan? Jadi kita nggak tahu. Yang penting kita afirmasikan dulu nih, spesifikasi dulu nih, maunya kapan nih gitu. Jadi benar-benar kita rapih dan fokus dan bikin yang penting bikin saat ini. Nah, terus yang kayak Kak Agi bilang, yang terakhir tipsnya 3M, mulai dari diri sendiri nih, mulai saat ini, mulai hal kecil dulu resolusinya gitu. Jadi jangan yang kayak brok gitu kan, seabrek-abrek langsung gitu ya. Ujungnya seminggu doang tahan ya. Iya, jadi udah capek. Iya, kita kayak ngukur diri kita juga kan, kita mampu nggak nih gitu. Kalau seorang ibu, mungkin kita bahas keluarga sip. Kalau seorang ibu gitu kayak kakak ya, istri ibu tuh mungkin resolusinya berkaitan dengan misalnya, tahun lalu nih aku kurang bikin bekal suami ya, dok ya, aku lah ya. Suami jarang dibekalin nih, maunya tahun depan tuh bekalnya dari kita aja nih. Jadi tiap hari bekal
awal gitu ya. Ya, atau terlalu anak-anak ini kayaknya nggak tercapai deh, misalnya target sekolahnya atau ini maunya begini nih. Jadi ibu-ibu kan jadi maksimal mendampingi ketika mereka punya resolusi itu. Kalau seorang istri dan ibu kan nggak bisa ngomong dirinya sendiri aja resolusinya gitu, karena di dalam kehidupannya ada orang lain yang harus dia urus kan. Jadi jangan lupa menyelipkan hal-hal sekitar kita yang ini. Kalau kayak kakak juga masukin apa sih impact positif yang aku bisa berikan ke lingkungan. Misalnya kayak kak bilang, misalnya kayak bangun usaha itu kan untuk memberikan impact positif buat yang lain ya. Jadi pengen tahu nih, kemarin tuh udah tercapainya seperti ini. Nah tahun besok apalagi nih yang kita bisa lakukan buat orang lain, apa yang bisa kita kembangkan lagi di usaha kita ini biar orang lain bisa buka lapangan kerja. Biar gitu, Masya Allah kan. Misalnya kita kayak mengukur diri kita juga udah bisa atau enggak setelah kita evaluasi di 2024 kita berjalannya seperti apa. Oke, wah, Masya Allah ya. Udah spesifik lah rasanya ya, tinggal dibikin aja sih. Udah banget sih, udah banget sih. Kalau keluarga sip ketinggalan nanti bisa banget sih. Nanti dicek di YouTube kita ya. Kalau ya bikin terus bisa dibikin terus nanti di tag deh IG-nya sip gitu. Nanti IG-nya Sailima Kota Padang. Keluarga sip bikin ya. Iya, di tag nanti. Kalau bisa ada giveaway deh kita. Ya Oke, siap. Disponsori Arena Tawa Cake and Bakery. Boleh. Wow. Nanti bikin, tapi dibikin dulu, jangan nanti didengar aja tapi nggak dibikin kan. Oke, siap. Nanti keluarga sip kita bakalan bikin ya. Kita pakai PR ya. Kita kasih itu ya. Kita kasih kuis ya. Kuis buat resolusi terbaik gitu ya. Betul, yang paling sesuai sama rincian dari Kak Nana tadi nih. Kasian banget karena udah sejam ngomonginnya sama kita nggak ada yang tapi nggak dilakukan ya. Oke, nanti bakalan dapat hadiah gratis, hadiah menarik gitu ya dari Arena Tawa Cake and Bakery. Wow, Masya Allah, ditungguin nih laporan dari keluarga sip semua. Oke. Nah, asik banget ya hari ini, bahkan ada sponsornya Arena Tawa Cake and Bakery ya di IG. Kakak posting ulang di IG, nanti kakak tag sip ya. Kita harus berubah nih 2025 harus lebih baik nih gitu. Nanti kita bakalan kasih tahu lagi di Instagram. Tenang aja nih keluarga sip ya. Oke. Nah, keluarga sip ini nggak terasa nih kita udah ngobrol udah lengkap banget kayaknya ya Kak ya masalah resolusinya. Insya Allah kalau didengerin dari awal sampai akhir nih gitu ya bakalan bisa deh bikin resolusi terbaik yang lebih update buat kita yang lebih upgrade lagi betul, ya Kak ya. Oke, semoga setiap harinya kita selalu upgrade diri semakin baik lagi, lebih baik lagi dan mendekati kepada tujuan kita yang insya Allah baik-baik juga semuanya betul. Ya. Kan dan tujuan akhir kita tuh pengennya jannah ya, siapapun gitu, pengennya ke surga. Jadi ya untuk menggapai itu tidak mudah. Jadi makanya ada ikhtiarnya harus ada gitu dengan salah satu dengan resolusi ini gitu. Kita bikin nih biar kita lebih rapi nih menuju Allahnya seperti itu. Jangan bilang ribet ya. Tapi nggak ada orang yang santuy masuk surga gitu ya kayak. Iya, nggak ada ya yang hidup kaya gitu kan. Oke. Wah, udah jam 11 teng nih. Waktunya kita mohon pamit dari ruang dengar keluarga sip semua ya. Untuk keluarga sip yang ketinggalan obrolan kita dari awal sampai akhir tadi, seperti yang Vika udah sebutkan tadi, jangan lupa untuk dicek di YouTube kita Sip Media. Jangan lupa untuk di like, komen dan juga subscribe dan juga di share untuk semua yang butuh infonya. Dan keluarga sip kita mohon pamit, semoga dapat bermanfaatnya gitu ya. Kita mohon pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.